Audio Jungle. Nah, sekarang ini juga sedang berkembang logika berpikir komputasi. Jadi hari ini saya beri rahasia berpikir komputasi. Ya, dicatat ya. Berpikir komputasi. Siapa yang orang komputer? Teknologi informasi. Anda tahu berpikir komputasi? Satu, berpikir komputasi itu satu adalah mendekomposisi. Mendekomposisi itu ketika Anda melihat tenda, apa tenda nih kok ngono? Apa kok nggak digawe ngene? Umpama tenda iki tak gawe ngene, iku kok bentuke kaya apa? Umpama lampu itu klip-klipnya lebih sering, klip. Apa kok lampune kaya ngono? Jadi yang pertama mendekomposisi. Artinya setiap komposisi Anda pertanyakan komposisi itu dengan komposisi baru. Halo? Tahu mendekomposisi? Umpama Anda lihat ini tripod. Coba semua lihat tripod. Mendekomposisikannya, mengapa tripod itu kok 3 kaki? Bisa nggak kira-kira 2 kaki? Bisa nggak kira-kira 1 kaki? Bisa nggak kira-kira 10 kaki? Apa kira-kira kalau 10 kaki? Apa yang terjadi kalau hanya 1 kaki? Bagaimana kalau tripod itu kasih roda bisa jalan sendiri? Ya kan? Jalan sendiri dia. Bagaimana kalau tripod itu diberi sensor? Setiap orang bernapas dia akan mendekati. Dan seterusnya, itu mendekomposisi. Oke, itu cara berpikir sekarang. Anak-anak pramuka global harus tahu cara berpikir komputasi. Umpama, siapa namamu mas? Si kembar? Rapli. Adiknya? Rapi. Sana Rapli. Yang rapu? Rapli. Kalau Rapli ini didekomposisi, seperti apa? Mengapa alisnya seperti itu? Bagaimana kalau kirinya saya naikkan, yang kanan juga saya naikkan alisnya? Itu mendekomposisi. Oke, paham ya? Nah, langkah kedua, ada 4 itu berpikir komputasi. Langkah kedua adalah merekognisi. Setelah kamu dekomposisi, mengubah komposisi baru, saya akan mengubah Rapli seperti orang Cina. Kalau gitu alisnya saya naikkan sedikit, kemudian matanya saya beri hitam-hitam supaya sipit, lalu, nah itu mendekomposisi. Paham ya? Siap. Nanti kamu kembali ke desa, ke tenda, tendamu didekomposisi. Apa tendaku kok bentuknya ini? Ya apa nek tendane dewe digeser ngadepnya? Mengapa tenda kita kok ini? Itu langkah pertama. Mendekomposisi. Mengkomposisi ulang sesuatu yang pernah dilihat. Ini modal kreativitas. Ini modal inovasi. Kalau kamu sering mendekomposisi sesuatu, kamu akan terbiasa menjadi mahasiswa kreatif. Terbiasa menjadi pramuka kreatif. Oke. Jadi langkah pertama apa? Teriakkan. Langkah pertama apa? Mendekomposisi. Ya, mendekomposisi. Artinya mengkomposisi ulang sesuatu yang sudah ada. Gimana kalau tenda ini separuh? Bagaimana ya kalau tenda ini saya beri pendingin 6? Gimana kalau tenda ini saya buka jendelanya di tengah ini, setiap ada orang batuk, duit datang ratusan ribu.
Bagaimana ya itu mendekomposisi? Sampai berpikiran liar. Jadi syarat pertama mendekomposisi. Nah, berpikir logika komputasi ini dipegang betul para penemu-penemu. Di Taiwan, logika komposisi ini hampir milik mahasiswa. Maka di Taiwan itu sehari itu 10 temuan baru kalau di rata-rata. Karena Taiwan itu setahun ada 4.000 temuan. Ada 4.000 temuan. Entah itu korek ada kipasnya, entah itu korek ada bisa dilipat, entah itu... Anda pernah lihat korek yang gede? Pernah lihat korek ada kipasnya, ada lampunya? Pernah ada mainan yang terus dilipat, akhirnya masukkan saku, terus keluar dilipat lagi? Itu semua buatan Taiwan. Itu adalah inovasi. Nggak usah berat-berat inovasinya, kecil saja. Karena mendekomposisi. Gimana ya kalau tiang ini saya dekomposisi, ini kan tengahnya bolong. Bagaimana kalau tengahnya kita isi dengan tali, tinggal narik? Bagaimana kalau tengahnya kita isi permen, jadi tinggal tik-tik keluar permennya. Itu mendekomposisi. Siap mendekomposisi? Siap ya? Nah, coba lihat temanmu kiri kanan. Wajahnya bisa didekomposisi nggak? Umpama dekomposisi orang Cina. Nah, kira-kira apa saranmu pada temanmu? Ya. Sekarang didekomposisi orang India. Silakan temanmu sekarang didekomposisi dengan orang Papua. Sekarang didekomposisi temanmu adalah penyanyi hebat. Sarankan coba kamu harus ini dekomposisi baru. Sekarang silakan temanmu didekomposisi dengan artis terkenal di Indonesia. Rambutnya harus dibagaimanakan. Sarankan ke temanmu. Nah, itulah syarat kreativitas. Syarat pertama adalah dekomposisi. Kalau kamu terbiasa mendekomposisi, gimana ya mobil ini kalau jalan 200 meter, tahu-tahu terbang. Ya kan? Terus turun lagi jadi mobil. Gimana ya kalau mobil ini ada kulkasnya, ada kompornya, ada apa, ini tinggal buka begitu saja. Gimana ya kalau mobil ini dia menciut, kalau ada jalan kecil dia menciut jadi 1 meter. Ya kan? Jalan. Itu namanya mendekomposisi. Mendekomposisi itu dasar dari kreativitas. Dia akan membantu Anda untuk berpikir merdeka dan memberikan alternatif baru. Ya apa ya umpama neng penanggungan iki nggak usah melaku, tapi sepatu isok melaku dhewe gitu ya. Gimana ya kalau ke penanggungan kita baris merem hitungan 10 sudah di puncak semua? Gimana ya caranya agar di penanggungan itu naik gojek? Gimana kalau di penanggungan itu tinggal ketuk keluar kerannya? Nah, ini mendekomposisi. Dekomposisi itu sifatnya bebas. Yang penting kita tidak takut mendekomposisi, nanti akan menemukan sesuatu. Itulah pangkal dari sebuah kreativitas. Paham? Apa yang pertama? Oke. Yang kedua, berpikir logika komputasi itu adalah merekognisi. Setelah kamu dekomposisi, hasil dekomposisi itu kamu uraikan kognisinya. Maksudnya penjelasannya. Jadi temanmu sebelah sudah kamu dekomposisi orang Cina. Atau sudah komposisi orang Jerman. Lalu kamu uraikan itu.
hasil dekomposisi. Ditulis, diuraikan, dijabarkan, sehingga betul-betul ada pertanggungjawaban ilmiahnya. Paham ya? Jadi rekognisi itu adalah membuat ulang uraian konsepnya setelah kamu dekomposisi. Paham? Jadi umpama tripod, saya dekomposisi dengan satu cagak, lalu dia bisa jalan kemana-mana, nyuting Anda kemana-mana, bergantung napasnya nyampe apa enggak. Nah, lalu Anda tulis di situ, satu gagang tripod, bawahnya ada ininya, ini. Jadi dijabarkan ulang, dinarasikan ulang, sesuai dengan dekomposisimu. Ini tidak sekedar pengetahuan loh. Ini kalau Anda terapkan, Anda akan menjadi orang hebat, lebih hebat dari teman-temanmu. Oke, dan itulah Pramuka Unaisa. Tepuk tangan untuk Pramuka Unaisa. Saya rindu Anda ini nanti menjadi orang yang kreatif dan inovasi. Siapa tahu Anda akan membuat dekomposisi baru bahwa tongkat itu sekaligus bisa jadi tenda, sekaligus ada talinya. Jadi cari tongkat yang bolong begini, lalu ada tombolnya, keluar ada talinya, ada kainnya, ada bentuk tendanya, dan ini. Lalu tinggal jadi sebuah tongkat. Lalu saya rindu Anda menciptakan sesuatu dengan logika komutasi, sepatu yang sudah ada ukuran sudah berapa kilometer kamu jalan. Sampai denyutnya seperti apa, sampai berapa menit lagi Anda akan pingsan. Jadi dengan tekanan kaki, dia akan ngitung. Tidak Samsung HP ya, tapi kaki. Gimana caranya sepatu itu ketika pada titik tertentu Anda kelelahan, dipencet keluar air minumnya. Halo? Bagaimana caranya sepatu untuk jalan begitu sampai sana, di reset, thread, dia cerita kisah perjalanan. Dan ini bukan tidak mungkin. Kira-kira mungkin nggak? Mungkin. Kak, saya mau menciptakan kacamata pramuka, Kak. Setiap penjelajahan, setiap yang saya lihat, itu dapat teriset di kacamata saya dan akan saya masukkan ke komputer, akan muncul. Kak, saya akan menemukan, Kak, satu titik saya tempelkan di otak saya. Ketika sampai penanggungan, dia akan cerita tentang yang saya pikirkan, Kak. Halo? Bisa nggak? Sangat bisa. Inilah yang namanya rekognisi. Mengurai kembali apa yang kamu dekomposisi. Artinya menjelaskan dekomposisimu. Oke. Yang ketiga, mau yang ketiga? Yang ketiga, itu mengabstraksikan. Mengabstraksikan itu artinya menamai komposisimu. Menamai rekognisimu. Dengan cara tongkat damlondo. Ini tongkat damlondo. Maksudnya, ini kalau ditekan, set, keluar talinya. Set, keluar kainnya. Set, ada petanya di dalam. Set, gitu. Ini saya namakan sepatu aqua. Wah, sepatu yang kalau sampai kamu kelelahan dipencet keluar airnya. Dan airnya itu tidak tersimpan di sepatu. Kamu jejakkan tanah, selang 3 detik, air yang ada di tanah masuk sepatumu. Gitu kan? Jadi sumber air itu bisa masuk ke sepatumu dan terolah di situ. Halo? Kak, saya nggak itu, Kak. Saya mau menciptakan rangsel, Kak. Yang pada titik tertentu dia menyedot udara menjadi air. Sekarang ini kan sudah ditemukan air itu sudah tidak dari tanah. Jadi nanti dispenser itu sudah nggak ada.
aqua sudah nggak ada. Tapi ada alat yang ditempelkan di tembok, dia akan mengalirkan air, air itu diserap dari udara, dan udara itu masuk ke air, muncul air minum. Jadi sudah nggak perlu sumber. Dan itu sudah ditemukan di padang pasir sana. Saya melihat sudah ditemukan model seperti ini. Itu berkat dekomposisi, rekognosi, dan abstraksi. Abstraksi itu pemberian nama sesuai suka-sukamu itu. Dan nama ini berharga jual. Berani terima tantangan itu. Masa temuan-temuan harus dari Taiwan? Masa temuan-temuan harus dari India? Masa temuan harus dari Silicon Valley, San Francisco, California? Ya kan? Temuan itu kan boleh datang dari 413 dan 414. Nah, nanti berkelompok dengan pendampingnya, ciptakan sesuatu yang baru. Dan itu duit. Kalau kamu jabarkan dalam sebuah proposal, itu menjadi duit. Halo? Pak, Kak, saya akan menciptakan alat. Setelah naik gunung saya ngantuk, tapi saat ngantuk itu saya bertemu dengan apa gitu ya. Oh, ini enggak yang ngantuk. Halo? Lalu yang keempat, mau yang keempat? Yang keempat itu namanya algoritma. Bagaimana temuanmu tadi dialgoritmakan? Saya kirim ke Kak Yatno, saya kirim ke dosenku, saya kirim ke lembaga penelitian, saya ceritakan ke orang lain, saya membuat proyek di garasi saya akan ini, itu namanya mengalgoritmakan. Jadi gagasanmu itu langsung dijaga, disebarluaskan, dialgoritmakan. Gagasanku cepat saya hakikan, hak kekayaan intelektual. That's langsung nanti saya buat di artikel ini, saya jual ke sini, kamu akan kaya raya di situ. Halo? Jadi sekarang ini pramuka itu sudah tidak hanya sia-sia naik gunung, hanya sia-sia berkemah, hanya sia-sia kegiatan di alam yang tidak ada dampaknya, tetapi kegiatan-kegiatannya harus menggunakan logika komputasi. Nggak usah berpikir pramuka di tempat lain. Tempat kita ini pramukanya harus berpikir komputasi. Jadi apa berpikir komputasi? 1. Dekomposisi. 2. Rekognisi. 3. 4. Ya. Ini pelajaran mahal, Dek. Tidak semua orang bisa logika seperti ini dan tidak semua orang tahu logika komputasi yang dipakai oleh para penemu dunia. Dan ini rahasianya saya berikan Anda di tenda ini di Damlondol 5 Oktober 2024. Luar biasa, tepuk tangan. Tapi jangan hanya berhenti malam ini. Nanti setiba di Sanggar, kita akan ketemu lagi, neruskan berpikir logika komputasi dengan aksi yang nyata. Temuan-temuan baru yang nyata. Nggak usah berat-berat menemukan itu. Sederhana saja. Kak, saya akan menemukan bunga bougainville ini. Saya silangkan dengan ini, nanti akan berbuah mangga. Ya kan? Pak, saya akan menyilangkan mangga golek dengan mangga gadung, Kak? Keluarnya kaktus. Keluarnya kaktus. Enggak lah ya, keluarnya mangga. Halo? Jadi yang namanya Pak Mujair dari Gresik menemukan ikan mujair. Ikan mujair kan itu ditemukan ya, disilangkan. Itu dia sudah berpikir logika komputasi. Hanya tidak dialgoritmakan. Sehingga temuan Mujair tidak memberikan kekayaan bagi keluarganya Pak Mujair. Ya kan? Kemudian temuan-temuan baru oleh orang Indonesia yang dilogika komputasikan tol Cakarayam, bangunan Cakarayam.
miliknya Cokorde ya, mana Mas Kris? Cokorde. Dia menemukan bagaimana Cakarayam bisa menopang jalan tol. Dan itu dipakai dunia, Pak Cokorde dapat royaltinya. Luar biasa, Indonesia ini hebat. Makanya anak-anak pramuka jangan mau kalau tidak menjadi anak hebat. Ya. Modalnya apa? Modalnya kami sudah daki ke Penanggungan. Artinya saya sudah menyamakan kemampuan saya dengan nenek moyang abad 9. Sama-sama sampai ke Penanggungan. Modal kedua, masih ada kakak-kakak saya yang bisa mendukung kami. Itu lihat, yang tidak seragam tuh. Loh, ganteng-ganteng, ayu-ayu. Tanyakan, nanti siap mendukung Anda. Nah, oleh karena itu, pramuka itu, halo? Hai. Rambunya, normanya, itu adalah Dharma Pramuka. Dharma Pramuka itu nanti modal untuk berpikir komutasi. 1, takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. 2, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Artinya semua ciptaannya harus mengarah ke takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mengarah pada cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Bagaimana temuanmu itu menjadikan kamu seorang yang patriot, tapi sopan dan kesatria. Kemudian patuh dan suka bermusyawarah. Temuanmu itu adalah temuan orang-orang yang suka perubahan. Ketika ada masukan, dia menerima dengan masukan itu. Karena didasari oleh patuh dan suka bermusyawarah. Yang kelima, rela menolong dan tabah. Yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Yang ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Artinya temuanmu itu ekonomis. Temuanmu itu bisa dijangkau oleh siapapun dan bakal mendunia. Kalau temuanmu itu nanti dibeli orang sedunia, 1 miliar orang saja, atau 1 juta orang saja, anak akan menjadi kaya raya tanpa harus 20 tahun. Untuk menempuhnya. Tapi ini butuh keberanian. Iya apa enggak? Halo? Lalu yang ke-8, disiplin dengan pemikirannya, berani melakukan temuan-temuan baru, dan setia pada komitmen awalmu. Lalu yang ke-9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Jadi tidak menipu, tidak membohongi orang, tidak melukai orang, tidak memelaratkan orang. Temuanmu itu adalah berdasarkan bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Baru yang ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Siap untuk itu? Sip, luar biasa. Saya pikir itu pengantarnya, nanti didiskusikan di tenda-tenda. Yuk, tangan kanannya ke pundaknya temanmu. Wahai temanku, malam ini kita mendapatkan ilmu berpikir komputasi. Tidak hanya dipikirkan. Ayo kita terapkan. Ayo sebelah kiri. Wahai temanku, hari ini saya senang mendapatkan logika komputasi. Tapi jangan hanya di pikiran. Mari kita terapkan. Salaman, salaman, salaman. Salaman, salaman. Luar biasa. Coba lihat ini. Ini kan Mangga Gadung. Tidak akan pernah sampai ke sini kalau tidak ada niatan kuat alumni dengan ikhlas dan tulus membawa Mangga Gadung ini dari Paciran, Lamongan sampai ke sini. Luar biasa.
Artinya segala sesuatu itu perlu usaha. Ya kan? Perlu keikhlasan. Betul? Di meja sana ada yang bawa lontong dan sayur lodeh. Satu panci besar untuk teman-teman alumninya. Kalau tidak ada usaha, kalau tidak ada keikhlasan, kalau tidak ada niat, apa ya sampai ke sini? Tidak. Maka sebenarnya langkahmu itu perlu didukung oleh kemauan, keikhlasan, ya kan? Dan usaha untuk menerapkannya. Dan mangga ini apakah dia tahu-tahu muncul dari pohon itu? Tidak. Pasti batang dulu, pasti cabang dulu, pasti daun dulu, bunga baru buah. Dan Anda juga begitu, ketika menjadi orang tidak bisa ujuk-ujuk datang dari langit. Anda lewat proses. Dan proses sekarang ini adalah proses pematangan menjadi sebuah ibarat buah yang siap untuk bermanfaat bagi orang lain. Siapa dia? Anda semua. Tepuk tangan. Luar biasa. Begitu juga jeruk. Ya kan? Jeruk ini dibawa oleh alumnimu yang jauh-jauh dari Bali. Luar biasa. Dari Bali, guru di SMK Bali, Denpasar. Kesini hanya ingin melihat adik barunya Kemah. Jika tidak ada keikhlasan, jika tidak ada komitmen dan tidak ada usaha, nggak mungkin nyampe ke sini. Ya enggak? Termasuk Anda bisa kemah di sini, itu perjuangan berat. Anda punya komitmen untuk kemah, ada usaha datang ke sini, dan ikhlas untuk 4 hari berada di perkemahan. Dialah orang-orang yang bakal menjadi orang yang hebat. Siapa itu? Anda semua. Tepuk tangan. Luar biasa. Jadi nggak usah ragu. Hambatan dari semua itu satu, ragu-ragu. Seorang pramuka hebat itu tidak boleh punya ragu-ragu. Ketika punya komitmen, punya keinginan, tidak boleh ragu-ragu. Yang kedua, tidak boleh mental block. Tahu mental block? Mental yang dicegat di depan. Apa yo iso? Jangan-jangan, apa ya saya mampu? Coba Anda naik penanggungan, pasti diawali oleh mental block. Iya kan? Lah apa kok soro-soro penanggungan? Engko nek semaput piye? Tapi karena suntikan motivasi dari pendampingmu, kegigihan pendampingmu untuk berbagi pengalaman, akhirnya Anda berangkat. Dan ternyata pulang nggak ada apa-apa. Ya kan? Nggak sakit, nggak apa, ya kan? Luar biasa, tepuk tangan. Maka yang pertama Anda harus terima kasih pada pendampingmu. Anda sudah mengucapkan terima kasih ke pendampingmu? Nah, setelah ini salami pendampingmu. Terima kasih Kak sudah mengantarkan saya ke puncak. Temui pendampingmu. Mungkin pendampingmu sekarang sedang kelelahan. Mungkin pendampingmu sekarang sedang sedih di tenda. Mungkin pendampingmu sekarang juga merasakan kelelahan. Tapi berkat mereka mampu membawa Anda ke puncak, memotong keraguan-raguan, dan membuang mental block tadi. Ucapkan terima kasih ke pendampingmu. Ya. Datangi, salami. Terima kasih, Kak. Kalau enggak, itu manusia yang bukan berdasar dharma. Ucapkan terima kasih. Siap untuk itu? Sip, luar biasa. Selamat beristirahat. Ini pengantar dari kakak. Nanti lain waktu kita bisa lebih lama. Gagasan ini sangat banyak di Kak Yatno dan pembina-pembina yang lain. Jangan khawatir, ya. Saya tadi pagi seminar game pembelajaran bahasa dan sastra. 2 jam ke dosen-dosen se-Indonesia. Semuanya penasaran dan pingin luring dengan saya, ingin dilatih tentang permainan-permainan pembelajaran bahasa. Luar biasa. Ya,
nanti kita ketemu di tempat lain, acarakan ya Mbak ya, kapan kita akan dialog langsung sampai pada logika komputasi ini tidak hanya sesuatu yang lewat, tapi betul-betul diterapkan. Salah nggak apa-apa. Salah tidak apa-apa. Seorang yang kreatif dia tidak takut salah. Karena salah itu bagian dari uji coba. Salah itu bagian jalan yang harus dilalui. Begitu ya? Luar biasa. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam pramuka. Audio Jungle. Audio Jungle.